Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aliran Amerika yang berfokus pada tokoh ekonom Henry George. Adapun anggota dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Cici Lelia, selanjutnya Devanda Sukma Prada, dan yang terakhir Desi Eka Agustina. Latar belakang Henry George. Henry George lahir di Philadelphia pada tahun 1839. Saat dia masih muda, merupakan seorang pelaut dan juga pencari emas. Dan ketika pindah ke San Francisco, dia menjadi seorang reporter, editor, dan juga penerbit. Saat di California pada tahun 1879, dia menulis magnum opusnya yang sangat terkenal, yaitu Progress and Poverty. George menunjukkan suatu kekurangan dalam sistem kapitalis yang jika diperbaiki, maka dapat memecahkan problem kemiskinan dan perekonomian di seluruh dunia. Apa cacat itu? Cacat itu adalah monopolis atas tanah. Tuan tanah adalah sumber dari segala kejahatan. Mengutip dari bagian terkenal karya George, yaitu Progress dan Poverty, yang menyatakan kita telah meneliti kesenjangan distribusi pendapatan, merupakan kejahatan dan ancaman dalam peradaban modern jika tanah masih menjadi institusi yang dimiliki secara pribadi. Kita telah melihat selama institusi ini eksis, tidak ada peningkatan dalam kekuatan produksi yang dapat secara permanen bermanfaat bagi masyarakat luas. Justru sebaliknya, ini akan tetap cenderung melemahkan kondisi masyarakat. Devanda Sukma Prada dengan NIM 21043262040 akan menjelaskan tentang pajak nilai tanah oleh George. George mengatakan kita harus membuat tanah menjadi properti umum. Pemerintah harus mengenakan pajak yang sama dengan nilai tanah yang tidak digarap atau senilai sewa tanah. Setiap pemilik properti akan dikenakan pajak sewa bulanan berdasarkan nilai sewa tanah. Agar efektif, pajak tanah harus dikenakan hanya pada sewa ekonomi murni. Apa akibat dari pajak tanah seperti itu? Tentu saja akan menghilangkan semua profit spekulatif pemilik tanah yang menganggur, menekan harga tanah, dan akibatnya akan membuat tanah menjadi murah untuk semua orang. Ini akan menaikkan margin produksi, menaikkan upah real, dan memicu pembangunan gedung-gedung dan produktivitas. Pada saat yang sama, semua pajak lainnya akan dihapuskan. George membayangkan bahwa pajak tanah 100% akan sangat signifikan sehingga semua pajak lainnya seperti pajak pendapatan, penjualan, perolehan modal, perumahan, dan bea impor dapat dihapuskan, dengan kemungkinan pengecualian pada bea lisensi dan materai. Selanjutnya yaitu kritik terhadap pajak tunggal. Ekonom Amerika sangat keras menentang rencana pajak tunggal George, khususnya John Bates Clark. Dia mengatakan bahwa jika tanah dikenakan pajak, maka ini akan membuat tanah dijadikan lahan perumahan, dan karena itu akan menimbulkan kesalahan alokasi modal tanah pada bidang perumahan. Kritik lainnya datang dari Murray Rothbard yang mengatakan bahwa mengenakan pajak tinggi pada tanah, uang tak digarap akan menyebabkan kota menjadi penuh sesak, mendorong investor untuk mengurangi tanah kosong dan membangun gedung-gedung pencakar langit untuk meminimalkan sewa tanah. Kemudian selanjutnya adalah akhir dari Henry George, di mana pada tahun 1886 George mencalonkan diri menjadi wali kota New York, tetapi hanya berada di urutan kedua dalam pemilihan. Kemudian dia mencalonkan lagi pada tahun 1897, tetapi sayangnya beliau meninggal karena stroke, dan tepat 5 hari sebelum pemilihan wali kota New York dilakukan. Kematian George diiringi upacara pemakaman terbesar yang pernah dilihat penduduk New York City, dan lebih dari 100.000 orang ikut bergabung dalam proses pemakamannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.